Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020. Hari kita merayakan pesta Santa Clara. Kita mohon Santa Clara untuk mendoakan kita. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, ayat 12-14. Kita diingatkan supaya selalu hidup sederhana dan merasa bergantung pada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena Engkau selalu menghendaki agar kami selalu sederhana, sebagaimana sudah ditunjukkan oleh Putramu Yesus Kristus. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu hidup sederhana dan selalu merasa bergantung padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1-5, ayat 10, ayat 12-14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sehat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hidup sederhana dan selalu merasa bergantung pada Tuhan. Hidup sebagai pengikut Yesus Kristus merupakan pilihan untuk hidup bersama sebagai keluarga Allah. Di sana harus tampak kesederhanaan dan kerahiman Allah. Sikap seorang anak diharapkan berkembang dalam keluarga Allah ini, yakni polos, percaya, tulus, dan terbuka bagi masa depan, kendati harus tergantung pada Tuhan dan orang tua dan serta orang lain. Sikap seorang beriman hendaknya sungguh percaya, sederhana, dan selalu merasa bergantung pada Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Clara. Santa Clara yang kita rayakan pestanya hari ini adalah satu contoh seorang yang polos dan sangat terbuka kepada Allah. Clara adalah anak orang kaya. Ia mengikuti pendidikan yang sangat baik, tetapi kemudian ia sangat merasa tertarik dengan kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Santa Clara meminta Santo Fransiskus untuk mengikutinya. Santo Fransiskus menerimanya. Konsekuensi dari mengikuti Santo Fransiskus,
Clara harus menghayati dan mengamalkan hidup miskin. Santo Fransiskus mengenakan kepadanya sehelai jubah besar kepada Clara. Pakaiannya indah yang dibawanya dari rumah harus diganti. Mulai saat itu, Clara menjalani cara hidup miskin demi Kristus dan Injilnya. Clara melepaskan diri dari segala kekayaan dunia. Dia mau hidup miskin dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Dia tidak mau bergantung pada kekayaan duniawi, tetapi kepada Tuhan yang adalah pemilik segalanya. Demi Kristus yang miskin, Clara harus hidup miskin, agar dengan gampang merasakan apa artinya hidup miskin. Kalau di rumah orang tuanya, Clara punya banyak makanan dan minuman. Tetapi kini dia harus bekerja keras mencari makanan. Ia harus kerja kebun dan keluar ke jalan meminta-minta. Ia harus menerima semuanya, karena itu adalah keputusan bebasnya tanpa paksaan. Cara hidup baru, hidup miskin, dijalankannya dengan baik, berkat topangan yang kuat. Topangan itu adalah doa dan mati raga yang keras. Dalam proses, banyak wanita termasuk Agnes, adik kandung Clara, mengikuti Clara. Kemudian Santo Fransiskus menempatkan mereka menjadi inti sebuah biara baru di San Damiano dekat Assisi. Clara diangkat sebagai pemimpin biara San Damiano. Biara ini menjadi perintis ordo wanita-wanita miskin yang lazim disebut ordo suster-suster Claris. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk memiliki sifat seperti anak-anak yang selalu jujur, selalu merasa bergantung pada sesama, selalu rendah hati. Mungkin dari segi pendidikan formal, kita sudah meraih sarjana atau lebih. Atau dari segi ekonomi, keadaan ekonomi kita sangat mapan. Tetapi Yesus menghendaki agar kita selalu rendah hati dan selalu merasa bergantung pada Tuhan. Pendidikan dan perekonomian kita sungguh tidak berarti di mata Tuhan. Kita manusia tetap manusia terbatas, sementara Tuhan selalu tidak terbatas. Kita berdoa semoga Tuhan selalu sadarkan kita untuk hidup sederhana dan merasa bergantung padanya. Kita mohon Santa Clara dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.